Oke, di sini saya ingin membagikan gimana caranya bikin AI yang bisa mendeteksi gambar buatan AI. Sebenarnya, tugas akhir mata kuliah kecerdasan buatan di semester 6 ini harusnya berkelompok. Cuman, karena di grup chat gak ada kabar sama sekali, saya bikin aja sendiri dah. Dan ini sudah jadi. Video ini ada dokumentasi dan panduan cara saya membuatnya. Pertama, tentu saja cari referensi. Main idea dari Journal Detection of Generated Synthetic Image with a Lightweight CNN. Basis pemikirannya dari paper CIFEC. Saya menggunakan Lightweight CNN karena menurut sumber ini, model dengan 8 lapisan konvolusi sudah bisa mencapai akurasi 97,32%. Niat awalnya buat deteksi real-time di mobile pas scrolling di medsos. Tapi karena waktu terbatas, kita optimasi jadi web aplikasi yang ringan saja. Datasetnya pakai CIFEC dari Kaggle. Oh, ini untuk training ya, yang 100.000 gambar. Dan ini 20.000 gambar. Selanjutnya, masuk ke coding. Di sini menggunakan Python untuk pemodelan awal menggunakan CNN. Karena saya ingin training sendiri, saya cobalah di laptop ini. Setelah coba ternyata lama banget. Akhirnya pindah aja ke Google Colab supaya bisa minjem GPU-nya Google. Lumayan lah. Nah, ini langkahnya adalah kalian harus cek dulu nih GPU-nya sudah connect atau belum. Lebih besar lebih bagus. Change runtime type. Nah, lebih besar lebih bagus. Close. Save. Yang pertama yang dilakukan adalah di sini saya si bagian-bagian ininya nih, kode-kode yang ada di VS Code dipindahkan ke Google Colab. Pertama, kalian harus cek dulu GPU-nya sudah connect atau belum. Setelah itu, install dependensi dari Kaggle. Nah, itu Kaggle-nya kalian tulis ulang kodenya. Di sini ada untuk download dari datasetnya. Kalian masuk ke ini nih, akun. Nah, kita generate API akunnya. Setelah di generate, kalian masukin ke sini nih, nanti di-upload. Kaggle JSON-nya sudah terpasang atau belum. Setelah itu dia akan mendownload sendiri dan akan ketika di run all akan training aja sendiri. Nah, setelah di training hasilnya seperti ini. Nih, hasil dari training. Ada 30 epoch, 30 kali training. Nah, ini adalah hasil dari trainingnya. Presisinya yang lebih ini dah. Nah, ini nih. Presisinya mencapai 96%. Untuk recall-nya dari semua gambar fake yang berhasil ketebak 95%. Nah, untuk garis biru ini dan oranye ini saling berdekatan sepanjang 30 epoch terus menurun. Ini tandanya model tidak overfitting, belajar pola asli, jadinya bukan menghafal data training. Nah, ini untuk yang naik, ini sudah convergent, menambah epoch lagi kemungkinan tidak akan menambah banyak. Jadi sudah akurasi sudah inilah. Nah, ini hasil trainingnya. Ukuran modelnya sebesar 70,7,5 MB ya. Dan juga ada yang versi light 2,4 MB. Nah, ini nanti kita convert ke format TensorFlow JS kalau nggak salah di VS Code ya. Kalian bikin HTML, di embed ke file HTML base64 jadi satu file saja. Jadi tidak perlu server atau hosting atau install apapun. Nah, setelah jadi ini kan jadi seperti ini. Misalkan kita coba testing pakai gambar. Nah, di sini ada gambar yang dari webcam. Oke, kita coba analisis. Nah, di sini adalah buatan AI, keyakinannya model 97%. Setelah dicari tahu, ternyata ini seperti ini karena di sini ini menggunakan dataset dari CIFEC. CIFEC itu menggunakan model CIFAR 10. CIFAR 10 itu
kalau gak salah isinya hanya 10 kategori. Jadi mentraining model AI menggunakan 10 kategori ini nih. Airplane, automobile, bird, cat, deer, dog, frog, horse, sheep, truck. Tapi yang dicek, yang dicoba sedangkan gambar manusia, foto wajah manusia, sehingga ya bego banget sih. Nggak ada di sini di training modelnya juga ya, pasti jelas akan terdeteksi oleh buatan AI karena di datasetnya juga nggak ada wajah manusia. Nah, setelah di di training ulang pakai yang ini, dataset dari ini 140.000 real dan palsu wajah manusia nih. Ada dari siapa nih? Xhulu. Ada 70.000 wajah asli versi FFSQ dan 70.000 wajah style gun. Jadi yang dari AI buatan style gun. Nah, dibuat ulang pakai Google Colab, tapi trainingnya sudah menggunakan model yang sebelumnya. Setelah di training, nah, upload ke Google training. Nah, model CPEC yang sebelumnya di training ulang. Jadi modal awal loss per epoch. Nah, ini ada tingkatan tinggi gini. Cuman 20 kali training kalau nggak salah tuh. 15 kali ya, 15 kali training. Model sudah tersimpan, akurasinya sudah lumayan naik. Jadi 97%. Awalnya 96% ya, naik 1% dah. Nah, ini nih ada akurasinya. Oh, ini ada F1 skornya 97%, 97%. Jadi ini rata-rata semua hasilnya sudah lumayan baik lah. Convert lagi ke TensorFlow JS. Nah, jadinya seperti ini kalau nggak salah tuh. Kita coba deteksi gambar yang sama. Mei. Yang ini aja dah. Nah, kenapa ini buatan AI lagi? Karena tadi kalau nggak salah itu di crop, kalau nggak salah itu gambarnya di crop ke 128. Karena di sininya juga awalnya itu kan 32 kali 32. Nah, ini nih resolusi dinaikkan dari 32 ke 128. Jadi ini kepotong kayaknya wajahnya. Kalau menurut paper, sistem deteksi wajah itu harusnya deteksi wajah dulu, baru di crop ke area wajah, baru di resize. Biasanya juga menggunakan MTCNN atau Retina Face atau DLIB. Salah satu paper juga bahkan bilang kalau nggak salah tuh pipeline-nya hanya bisa mendeteksi di align foto dengan pose ekstrim atau resolusi rendah, sehingga bisa deteksi wajah gagal atau crop tidak presisi. Nah, kalau nggak salah yang ini tuh langsung di crop ke 1818. Nah, yang ini yang sudah diperbarui, yang ini setelah diperbarui di coding lagi di sini pakai menggunakan Blazeface untuk face detector ringan dari TensorFlow JS atau Google. Bisa mendeteksi kotak wajah dengan 6 titik landmark termasuk 2 mata. Jadi alur kerjanya jadi foto, deteksi wajah, ratakan kemiringan kepala. Misalkan kalau tadi ada yang fotonya miring kayak gini, bisa rata nanti. Lalu disamakan skala baris jarak antar matanya. Baru diklasifikasikan. Ini di sini juga sudah menggunakan 2 tahap. Ada deteksi yang seluruh tadi, seluruh gambar ini. Lalu ada deteksi dengan perataan wajah. Jadi cuma wajahnya aja jadi yang dideteksi. Kita coba analisis. Nah, asli keyakinan model 79% asli. Kalau gak salah yang ini juga menggunakan CSS deh. Kita coba yang ini. Masih asli ya. Terdeteksi. Nah, yang ini kedeteksi buatan AI. Kenapa? Karena terdeteksi buatan AI. Kalau gak salah itu yang ini tuh udah dideteksi wajahnya. Setelah dideteksi wajahnya, si image-nya itu kena CSS styling, sehingga yang deteksi itu yang bagian pojok kiri atas ini nih.
Aneh banget kan? Nah, misalkan setelah diperbaiki jadi seperti ini nih. Dia ada dua sudut pandang dari foto utuh dan foto yang di crop menggunakan rumus alignment FFHQ resmi milik Karas kalau nggak salah tuh. Tapi predik utamanya, sinyal wajahnya menggunakan foto utuh. Coba yang ini. Predik utamanya menggunakan foto sudut pandang wajah. Misalkan di sini nih, keyakinan 94%. Kenapa buatan AI? Karena foto utuhnya 24% terdeteksi keasliannya. Sehingga ini pasti terdeteksi AI keseluruhannya ya. Wajah tercropnya 5,2% asli. Keyakinan 94% asli. Menggunakan sudut pandang wajah teks skor foto utuh tetap ditampilkan di bawahnya. Nah, kita pakailah sistem pakar, bos. Di sistem pakar ini menggunakan certainty factor gaya MYCN untuk menemukan dua sinyal CNN dari sumbernya dari Shortave dan Buchanan yang klasik gitu. Jadi setiap skor CNN dikasih satu bobot kalau nggak salah tuh namanya CF, lalu digabungkan menggunakan rumusnya. Kalian cari aja dari rumusnya. Ya, kita coba dah. Ya, keasliannya sudah dianalisis, sinyal foto itu 57% asli, bobotnya lebih dari satu dan ini lebih dari setelah di crop lebih juga dari satu. Jadi secara keseluruhan digabungkan nih 73% asli. Jadi sudah di crop, sudah terdeteksi wajahnya, gak ada setel CSS, jadi benar-benar di tengah. Kita coba grup ya, yang grup. Kalau yang grup gimana ya? Kerkom multimedia. Nah ini nih. Kenapa ini buatan AI? CF lebih dari satu, wajah R3 wajah terlalu kecil, hijau 15% frame, bobot sinyal wajah diturunkan, R4 keyakinan deteksi wajah rendah, bobot sinyal wajah diturunkan karena gambarnya terlalu burik. Coba yang ini dah. Yap, kalau yang ini asli. Dua wajahnya sudah terdeteksi. Wajahnya terlalu kecil tapi bobotnya sinyal wajah diturunkan. Ada beberapa aturan, 6 aturan yang harus dilakukan kayak misalnya deteksi wajahnya berapa, kasih bobotnya berapa, rule base-nya. Tapi setidaknya sudah bisa mendeteksi gambar. Kita coba gambar AI. Nah, gambar AI foto utuhnya 47% asli. Ini sudah terdeteksi AI kalau gambar utuh secara keseluruhan. Karena 53%-nya itu palsu. Sedangkan wajah yang di crop, dua orang wajah ini terdeteksi asli. Kenapa? Ya karena ini terlalu jelas banget ya. Maksudnya sesuai dengan rule base-nya gitu. Dan setelah digabungkan 73% asli. Kenapa? Ya karena ini generate AI yang terbaru nih. Kalau dari yang terbaru pasti ya yang ini kalah model training. Oke, begitulah kira-kira. Terima kasih perhatian dan waktunya.